Rasulullah SAW melihat orang itu datang. Beliau mengatakan, ajiballahu min sani'ikum. Allah itu takjub dengan perbuatan kalian berdua tadi. Dia berikan semua yang dia miliki untuk kamu. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik, lebih dermawan dengan harta yang dia miliki daripada angin yang ditiupkan. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dapat kelebihan rezeki. Kita tahu masa sulit Nabi alaihi wasallam awal hidupnya. Ketika perang Khandaq, antum lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggali parit bersama para sahabat dalam kondisi perutnya itu pakai sabuk kerikil. Karena menahan lapar, takut kena emah. Jadi sabuknya Nabi SAW itu kerikil. Beliau sering berpuasa sunnah. Kadang-kadang karena di rumahnya tidak ada makan, beliau puasa. Makanya antum kalau membaca hadis bahwasanya Rasulullah SAW itu kalau berbuka dengan apa? Dengan rutaibah, dengan kurma yang masih segar, masih basah. Kalau ada, artinya itu adanya kapan? Di musim kurma panen. Kalau sekarang kan orang sepanjang tahun bisa makan kurma basah karena kita ada kulkas, ada freezer. Tapi Rasulullah SAW ketika panen kurma baru ada tuh kurma yang kayak gitu. Kalau nggak ada, beliau berbuka apa? Kurma kering. Kalau nggak ada, hasawati minal ma'. Beliau meminum beberapa teguk air. Dan cuma itu yang beliau lakukan. Sampai kapan? Sampai sahur dia, Pak. Sahur-sahurnya apa? Wah, minum air Nabi SAW. Maka susah hidup Nabi SAW. Kita kadang-kala ketika berbuka, subhanallah, segala makanan kita makan. Makan ini, makan itu. Nanti habis tarawih makan lagi. Terus mau tidur makan. Sahur pun Masya Allah kita lihat. Antum lihat sahur. Nah lihat di ruangan ini ada sahur rawon sama kurma. Insya Allah. Kalau Nabi SAW kurma aja, kalau nggak ada air, kita semuanya ada. Dan semuanya kita makan. Di masa-masa sulit Rasulullah SAW tetap bersedekah. Antum bayangin ya, ceritanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah benar-benar takjub. Suatu hari kata Aisyah radhiyallahu taala anha, datang seorang wanita mengemis dengan dua putrinya. Datang. Dilihat sama Aisyah, pengemis yang butuh dibantu. Akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha masuk ke dalam rumahnya. Dia cari makannya di dalam rumah. Alhamdulillah, dia dapatkan 3 butir kurma. Yang ada di rumah Rasulullah SAW hanya 3 butir kurma. Nggak ada kan? Diberikan 3 butir kurma itu kepada pengemis. Si ibu, Masya Allah, dibagi itu 3 bertiga. 1 putrinya dapat 1 dan dia mau makan. Kedua putrinya ternyata kelaparan, sehingga 2 butir kurma itu langsung habis. Ketika sang ibu mau makan, kedua putrinya melihat kurma yang hendak dimasukkan ke mulut ibu. Antum lihat kasih sayang seorang ibu sama ibu itu dibagi 2 dan dia tidak makan. Aisyah takjub.
melihat kejadian itu. Ketika Rasulullah SAW pulang, Aisyah cerita sama Nabi. Pemandangan yang begitu mengherankan ya tentang kasih sayang seorang ibu, karena Aisyah radhiyallahu taala anha tidak pernah menjadi seorang ibu. Dia sampai meninggal dunia tidak punya anak. Maka dia takjub dengan kasih sayang seorang ibu. Akhirnya Rasulullah SAW cerita tuh perempuan-perempuan, orang-orang yang diuji dengan anak-anaknya. Anak-anak itu akan menjadi penghalang dia dari api neraka kalau pada hari kiamat. Tentu melihat itu masa sulit Nabi SAW. Jadi ada kurma, ya kurma dikasih. Pernah suatu hari datang tamu, satu malam. Antum ingat tuh kisah itu. Di Masjid Nabawi sampai Isya, Rasulullah SAW tahu ini tamu dari jauh. Jadi sebenarnya yang disebut tamu, ikram dhaif, itu adalah tamu yang dari jauh. Adapun kalau yang dari dekat-dekat itu disebut zair, orang yang sedang ziarah, berkunjung. Tamu yang dari luar kota harus kita hormati. Rasulullah SAW kedatangan tamu, itu tamunya Nabi. Maka beliau kirim orang ke rumahnya. Kau datang, siapa istriku yang punya makanan untuk diberikan ke tamu? Entah istri Rasulullah SAW pada waktu itu berapa ketika kejadian itu. Ke istri yang pertama, ke istri yang kedua, ketiga, keempat, dan yang seterusnya. Akhirnya pembantu itu datang mengatakan, ya Rasulullah, semua istrimu hanya memiliki air di rumah. Gak ada. Itu rumahnya khairul bashar. Itu rumahnya sayyidu waladi Adam. Orang yang termulia di muka bumi ini sampai hari kiamat. Dari sejak Adam sampai hari kiamat, orang yang paling dicintai Allah itu adalah Rasulullah SAW. Di rumahnya tidak ada apa-apa. Supaya antum bisa kebayang bagaimana hidup antum sekarang. Ketika orang-orang disuruh bersedekah, berat dia bersedekah, seakan-akan dia hidupnya susah. Akhirnya Rasul SAW, karena tahu dia tidak mampu menghormati tamunya, dia menawarkan kepada para sahabatnya, man yudhaifu dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin menjamu tamunya Rasulullah SAW? Siapa yang ingin menjamu tamunya Rasulullah? Sahabat Ansar langsung angkat tangan, ana ya Rasulullah, aku bawa pulang. Habis sholat Isya, pulang nih, dibawa tamu. Suruh masuk rumah, dia jumpai istrinya. Akrimi dhaifa Rasulillah SAW. Kau muliakan tamunya Rasulullah SAW. Aku bawa tamunya Nabi nih. Apa kata istrinya? Kata istrinya, bang, ada makanan di rumah. Kecuali buat anak-anak. Apa kata bapaknya? Kau bikin anak-anak itu tidur, makanannya kasihkan ke tamu. Lihat yang namanya keikhlasan. Tuan rumah ini tidak ingin tamunya tahu kalau keluarga itu tidak punya makanan. Maka dia mengatakan kepada istrinya, istriku, nanti ketika makanannya disuguhkan, kau pura-pura betulin lampu minyak itu, lalu kau matikan. Sudah dimatikan, makan tamunya. Dia pikir semua yang di rumah makan, ternyata yang makan cuma tamu. Siapa yang tahu kejadian itu? Apakah Rasulullah SAW tahu di rumahnya? Tidak tahu. Apakah sahabat-sahabat yang lain, orang sekampung tahu dengan kejadian itu? Enggak ada yang tahu. Kecuali suami istri ini dan Allah dari atas langit yang ketujuh. Pagi harinya, dia bawa tamunya Rasulullah SAW ke Masjid Nabawi. Rasulullah SAW melihat orang itu datang. Beliau mengatakan, ajiballahu min sani'ikum.
Allah itu takjub dengan perbuatan kalian berdua. Dia berikan semua yang dia miliki untuk tamu. Jadi subhanallah, mereka benar-benar orang yang memandang dunia ini dunia ini hanya tempat untuk singgahan yang kita lewatin, kemudian kita akan pergi. Itu di masa-masa susah mereka berbagi. Ketika mereka kaya raya, Rasulullah SAW di akhir hayatnya alhamdulillah sempat punya harta. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW berhaji. Tahu itu? Haji wada Nabi SAW. Beliau bawa 100 ekor onta. Ketika beliau punya harta itu pun untuk Allah. Beliau bawa tuh 100 ekor onta. Ke Mekah. Beliau sembelih dengan tangan beliau 63 ekor. Yang sisanya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika punya harta lebih, beliau tidak berpikir memperbesar rumahnya. Tetap rumah Nabi. Mulai beliau datang ke kota Madinah sampai beliau wafat, rumah Rasul SAW itu mungkin cuma 5 kali. Dan masih rumah Nabi itu terbuat dari tanah dan pelepah kurma yang dibarisin, kemudian ditutup sama kain. Tetap rumah Nabi SAW. Beda nih sama kita. Kita tatkala punya kelebihan harta, biasanya rumah kita. Dan Rasulullah SAW pada waktu pulang dari Khaybar, ada kelebihan harta. Yang beliau lakukan adalah memperluas Masjid Nabawi. Yang awalnya 35 kali 30 hasta jadi 50 kali 50 hasta. Subhanallah. Ketika ada harta dia berpikir, ya Allah, rumah Allah dulu nih sebelum rumahku. Ketika kau punya dan kau tidak butuh, kecuali kau butuh, Ustaz, karena memang rumahnya udah mau ambruk, Ustaz, ya fadhal. Kau mau melakukan, coba tolong perhatian dengan rumah Allah Jalla Jalla. Terus terang ada rumah-rumah Allah yang ana masuk, ya aromanya kurang menarik. Mungkin lebih menarik kamar antum. Ada apa yang semprotan. Di sini ada semprotan berapa? Oh cuma 2, ini belakang nggak nyium. Antum punya kelebihan rezeki, oh, saya mau taruh minyak wangi di sini 10 hari terakhir nih supaya orang-orang nikmat beribadah. Ana mau pasang. Apa yang bisa antum lakukan? Antum punya kelebihan rezeki, ya Allah aku cuma punya 10.000, nggak apa-apa. Kau sumbangkan 10.000 untuk bangun rumah Allah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man bana lillahi masjidan walau kamifhasi qata au qata. Banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan untuk Allah masjid, rumahnya dibangunkan lillahi ta'ala. Walaupun sebesar sarangnya burung dara pasir. Ya mungkin seperti ini ya sarangnya. Nggak bisa buat sholat. Itu Allah akan bangunkan bagi antum rumah di surga Allah. Yang lebih indah dari rumah antum, yang lebih indah dari istana yang paling baik di muka bumi ini. Bahkan kata Nabi SAW, surga itu la mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa fiha. Kalian tahu tempat pecut. Biasanya orang naik kuda pakai pecut. Itu tempat pecut di surga. Luasnya berapa? 1 meter kali 10 cm kali 2 cm. Itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kita ini ketika ada kesempatan berusaha untuk kita yang dapat pahala. Jangan orang lain yang dapat pahala. Kalau kita mampu. Jangan merasa sudah cukup. Alhamdulillah, anak sudah bantu sana, bantu sini, bantu macam-macam. Subhanallah.
Rasulullah SAW ketika perang Badar, ketika perang Tabuk, Nabi SAW berangkat ke Tabuk. Satu onta itu gantian 3 orang. Satu onta gantian 3 orang. Rasulullah SAW gantian sama Ali bin Abi Thalib. Satunya anda lupa, kalau salah Abu Umamah. Gantian nih. Awal keluar dari kota Madinah, siapa yang naik? Rasulullah SAW. Dapat beberapa jauh, beliau turun. Beliau turun nih dari ontanya. Karena waktunya yang lain untuk naik. Apa kata 2 sahabat ini? Kata Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lainnya, ya Rasulullah, nahnu namshi anka. Wahai Rasulullah SAW, kita yang jalan ketika bagianmu jalan, kau terus naik. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, ma antuma bi aqwa minni. Kalian berdua tidak lebih kuat dari aku. Dan aku juga butuh sama pahala. Bukan cuma kalian yang ingin pahala. Beliau jalan kaki. Itu Ali naik onta, beliau jalan kaki. Karena beliau kesempatan. Ketika membangun Masjid Nabawi, para sahabat pada ikut ngangkat batu. Nabi berusaha ikut ngangkat batu. Itu yang diajarkan